Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa pada pembelajaran biologi mengenai materi gametogenesis pada sel hewan. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin, baik terjadi pada organisme jantan atau betina. Pada jantan kita sebut spermatogenesis, sedangkan pada betina kita sebut oogenesis. Jadi proses terbentuknya sperma itu spermatogenesis dan proses terbentuknya sel telur atau ovum kita sebut oogenesis. Ya. Kemudian kita flashback dulu ke belakang ya. Kita pernah belajar bahwa sel tubuh kita kromosomnya itu ya untuk manusia 22 AA plus XY atau 22 pasang plus XY ya, 22 pasang autosom atau 44 autosom plus XY-nya itu gonosom atau kromosom seks itu pada laki-laki atau pada jantan. Sedangkan pada tubuh perempuan atau pada sel betina, kromosomnya itu berjumlah 22 pasang, 22 AA plus XX atau 44 A plus XX, A-nya itu autosom tadi sudah ya. Sedangkan pada sel sperma dan sel telur itu hanya memiliki 22 autosom plus X dan 22 autosom plus Y. Nah, kalau pada sel telur itu jumlah kromosomnya 22A plus X. Jadi ada reduksi jumlah kromosom atau pengurangan jumlah kromosom. Jadi perhatikan kembali pada sel tubuh itu jumlah kromosomnya berpasangan ya. 22 AA plus XY pada laki-laki, 22 AA plus XX pada perempuan. Sedangkan spermanya pada laki-laki ya, spermanya itu setengahnya. Jadi 22 autosom plus X dan 22 autosom plus Y. Pada sel telur juga jumlahnya hanya setengah dari sel tubuh, yaitu hanya 22 autosom plus X. Nah, ini terjadi reduksi atau jumlah kromosom. Mengapa demikian? Ini karena ada proses meiosis, ya, pembelahan meiosis pada sel induk kelamin. Nah, kita perhatikan, itulah yang kita akan bahas, yaitu pada proses terbentuknya sel kelamin atau gametogenesis. Kita lanjutkan ya. Jadi jika hasil gametogenesis itu ialah kromosom dengan jumlah setengah dari induknya tadi ya, maka berapa jumlah sel sperma dan sel telur? Jadi kalau 22 AA plus XY itu berarti 46, maka 22A plus Y atau 22A plus X itu berarti hanya setengahnya atau 23 ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika terjadi fertilisasi atau perkawinan? Kita tahu ya kalau terjadi fertilisasi itu sel telur dibuahi oleh sperma atau sperma membuahi sel telur ya. Kalau spermanya 22A plus Y, sel telurnya 22A plus X, kalau bergabung maka akan menjadi 44A atau 22AA ya plus XY. Ya. Jadi ini kalau misalnya dibuahinya oleh sperma yang isi kromosomnya Y ya. Maka ini hasilnya 44 autosom plus XY atau 22 AA plus XY. Ya, itu jika terjadi fertilisasi atau perkawinan. Nah, sekarang kita lihat lagi proses gametogenesis atau
proses terbentuknya sel kelamin pada laki-laki, pada jantan, dan pada perempuan atau betina itu semuanya memiliki tahapan yang sama ya, tahapannya itu. Pertama perbanyakan, jadi satu sel induk itu nanti akan membelah menjadi banyak. Kemudian ada pertumbuhan, kemudian ada pematangan. Setelah matang, baru akan terjadi diferensiasi atau perubahan bentuk. Jadi misalnya nih sperma berubah bentuknya itu menjadi berekor, padahal sebelum-sebelumnya itu sperma itu tidak berekor. Tapi pada proses pematangan dan perubahan bentuk nanti sperma akan mengalami diferensiasi, bentuknya berubah sehingga menjadi berekor karena disesuaikan dengan fungsinya. Sperma akan atau harus berenang menuju sel telur, jadi dia harus berekor ya. Nah, apa sih perbedaan gametogenesis pada jantan dengan gametogenesis pada betina? Kita lihat. Spermatogenesis ini proses terbentuknya sel gamet pada jantan, dan oogenesis ini adalah proses terbentuknya sel gamet pada betina. Pengertiannya ya, proses pembentukan sel-sel spermatozoa ini untuk spermatogenesis, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum. Kemudian tempat pembentuknya, spermatogenesis terjadi atau berlangsung di kelamin jantan atau gonad, tepatnya di testis bagian tubulus seminiferus ya. Nanti dilihat lagi pelajaran kelas 11-nya tentang bagian yang disebut dengan tubulus seminiferus. Sedangkan oogenesis itu terbentuk di dalam ovari. Kemudian prosesnya spermatogenesis. Yang pertama membelah secara mitosis. Spermatogonia atau sel induk kelamin jantan itu akan berubah menjadi sel spermatosit primer ya. Kemudian berikutnya terjadi pembelahan secara meiosis sehingga menghasilkan sel spermatosit sekunder yang sudah memiliki kromosom N ya. Jadi sudah ada reduksi. Kemudian ada pembelahan meiosis kedua. Ini menghasilkan spermatid. Ini N juga ya. Nah, yang keempat, perubahan bentuk non-motil menjadi motil. Jadi asalnya berekor menjadi berekor tadi ya. Karena ada diferensiasi sehingga sperma dapat bergerak. Nah, ini terjadi di dalam epididymis ya. Hasilnya adalah sel sperma haploid yang jumlah kromosomnya 22 autosom plus X atau 22 autosom plus Y. Dan jumlahnya ada 4 buah. Jumlahnya 4 buah. Kemudian yang oogenesis. Yang pertama membelah secara mitosis dan menghasilkan oogonia. Oogonia ini nanti menghasilkan oosit primer. Jadi mengalami mitosis menghasilkan oosit primer. Kemudian mengalami pembelahan meiosis yang ke-1 membentuk 2 sel yang berbeda ukuran. Nah, ini bedanya dengan spermatogenesis ya. Ini selnya berbeda ukuran. Yang satu oosit sekunder dan yang satu badan polar. Nah, badan polar ini ukurannya lebih kecil. Yang berikutnya oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, menghasilkan ovum dan badan polar yang kedua. Nah, yang badan polar yang tadi juga membelah, sehingga sekarang ada 3 buah badan polar, ya, 3 buah badan polar dan 1 buah oosit. Jadi bedanya ya, kalau tadi sperma itu 4-4-nya jadi spermatozoa, sekarang kalau di oogenesis 1 oosit yang akan berubah atau berkembang menjadi ovum yang jumlah kromosomnya 22A plus X
Dan yang tiganya bukan ovum, yang tiganya adalah badan polar. Jadi dari oogenesis itu hanya dihasilkan satu ovum yang fungsional ya. Kalau sperma tadi 4, jadi 1:4 ya. Nah, kemudian kita lihat ini gambarannya. Ya. Nah, ini. Jadi kita lihat ada spermatogonium, oogonium. Dibandingkan ya. Yang spermatogenesis, spermatosit primer, ini masih 2N, oosit primer. Baru setelah meiosis ke-1 menjadi spermatosit sekunder, ini N, ini N. Meiosis yang kedua menjadi spermatid dan ootit. Semuanya N, ya. Seperti itu. Jadi hasilnya 4 buah spermatozoa pada spermatogonium, sedangkan pada oogonium 1 buah sel telur dengan 3 buah badan polar. Mungkin itu penjelasan dari Ibu tentang spermatogenesis dan oogenesis ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh di chat atau di GCR disampaikan, nanti kita bahas bersama-sama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.